Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mitra TV, kami hadir kembali dalam liputan khusus. DPRD Kota Metro menggelar paripurna penandatanganan KUA PPAS APBD 2026. Di dalamnya, postur anggaran ditetapkan dengan pendapatan 915 miliar dan belanja 920 miliar rupiah. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ria Hartini ini diawali pemaparan badan anggaran yang menjelaskan prioritas pembangunan serta pergeseran anggaran yang disepakati bersama TPAD. Seluruh rumusan tersebut menjadi landasan pembiayaan pembangunan Kota Metro tahun 2026. Pemirsa, berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Dan rencana prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kota Metro tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD setempat Jumat malam. Paripurna dengan agenda penandatanganan KUA PPAS dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini. Sebelum rapat paripurna dibuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara PJ Sekda, staf ahli wali kota, para asisten kepala OPD dan para kabak sekota Metro. Yang kami hormati para camat dan lurah sekota Metro. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal sekota Metro. Yang kami hormati pimpinan Parpol dan Ormas Sekota Metro atau yang mewakili, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda penandatangan nota kesepakatan bersama pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dan pengambilan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Metro. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara PJ Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna pada hari ini dihadiri 19 orang anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Jumat 21 November 2025
rapat ke-8 masa sidang ketiga tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, untuk kita maklumi bersama bahwa KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Mitro telah dibahas oleh DPRD Kota Mitro, baik oleh komisi-komisi maupun oleh badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, serta oleh badan anggaran dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Mitro dalam rapat paripurna khusus DPRD Kota Mitro. Dan untuk mengetahui mengenai hasil pembahasan tersebut, marilah kita dengarkan dan simak bersama Badan Anggaran DPRD Kota Mitro. Untuk itu, kepada anggota Dewan yang mewakili Badan Anggaran, kami silahkan menyampaikan laporan. Sidang diawali dengan pemaparan KUA PPAS APBD yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Mitro, Romadoni Yunanto. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Mitro, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Mitro, Camat KKMPes, Bapak Ibu hadirin undangan yang prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mitro tahun anggaran 2026. Hadirin yang berbahagia, demi keperbiakan anggaran pada kebutuhan real masyarakat Kota Mitro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara badan anggaran, komisi-komisi, serta fraksi-fraksi DPRD Kota Mitro dengan organisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 915 miliar 645 juta lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 357 miliar 711 juta sekian. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 557 miliar 934 juta lebih. 2. Belanja. Anggaran pos belanja daerah pada ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mitro tahun anggaran 2026 sebesar 920 miliar 645 juta lebih sekian. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Mitro tahun anggaran 2026 mengalami defisit sebesar 5 miliar rupiah. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya silpa sebesar 7 miliar rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah. Kesimpulan. Pembahasan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mitro tahun anggaran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Mitro, badan anggaran, dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Mitro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Mitro dan telah dilaksanakan secara maksimal. Sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mitro tahun anggaran 2026 memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mitro yang kita cintai dan Haryati SKM Mkes, Haji Basuki Rahmat, Haji Fahmi
Romadoni Yonanto, SPT MM, yang telah mewakili Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil oleh Pansus dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro dan rapat paripurna khusus Pansus yang membahas raperda perubahan kedua atas peraturan daerah kota pembentukan dan Penyampaian berisi seputar postur APBD Kota Metro tahun 2026. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan sejumlah skala prioritas. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Metro. Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan. Hal itu bakal menjadi acuan pembiayaan pembangunan tahun anggaran 2026. Kebijakan KUA PPAS Kota Metro tahun anggaran 2026 telah melalui tahapan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Laporan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS Kota Metro dilakukan dengan pertimbangan sejumlah aturan. Kebijakan umum anggaran KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara, PPAS menentukan program kegiatan dan subkegiatan. KUA PPAS dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ihwal Pemerintahan Daerah yang berisi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan. Hasilnya, kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon APBD 2026 disepakati sebesar 915 miliar rupiah lebih. Rincian KUA PPAS meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pemerintah pusat. Sementara sektor pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berjalan sebesar 920 miliar rupiah lebih. Dari hasil pemaparan Badan Anggaran, struktur APBD Kota Metro 2026 mengalami defisit sebesar 5 miliar rupiah lebih. Namun defisit ditutup pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 7 miliar rupiah. Rumusan KUA PPAS yang telah disepakati merupakan hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran, fraksi-fraksi yang telah memulai tahapan pembahasan dengan TPAD dan AUPD di Kota Metro. Selain itu, rapat paripurna juga berisi laporan Pansus terkait penyelesaian nomenklatur OPD di Kota Metro. Perubahan maupun penambahan nomenklatur yang disampaikan, juru bicara Pansus 1 DPRD Kota Metro merujuk keputusan pimpinan DPRD Kota Metro nomor 100.3.2, 7 DPRD 2025 tertanggal 27 Agustus 2025. Pansus membahas raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro. Sejumlah OPD beralih status dengan penambahan urusan maupun perubahan tipe menyesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait 3 raperda dipaparkan. Juru bicara Pansus Bapemperda, Hadi Kurniadi. Tentang 3 rancangan peraturan daerah Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro yang kami hormati, anggota Forkompimda. Hari ini dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dalam keadaan sehat. Kami untuk menyampaikan laporan terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah Kota Metro. Dan hadirin yang berbahagia, 3 raperda yang kita bahas pada hari ini merupakan rancangan harmonisasi dan fasilitasi terhadap 3 raperda tersebut telah diselesaikan. Sehingga ketiga raperda ini dapat kita lanjutkan proses pembahasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil pembahasan atas 3 raperda Kota Metro tersebut. 2. Hasil pembahasan. Peserta rapat dan hadirin yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, setelah melalui proses pembahasan yang dilakukan sebelumnya dan telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung, maka hasil pembahasan 3 raperda Kota Metro dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang kota literasi.
Raperda usulan judul Raperda Kota Metro tentang Kota Literasi. Setelah pembahasan berubah menjadi Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi. Konsideran menimbang, terdapat penyesuaian redaksi pada konsideran menimbang. Konsideran mengingat, terdapat penyempurnaan beberapa dasar hukum dan penambahan dasar hukum baru. Pasal 1, terdapat penyempurnaan definisi pada angka 18. Pasal 2 sampai dengan pasal 6 terdapat penyempurnaan redaksi. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4 terdapat perubahan pada pasal 7 ayat 2. Pasal 9 sampai dengan pasal 13 tetap. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 digabungkan menjadi Kepala sekolah _madrasah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas dan perpustakaan sekolah sebagai prioritas. Pasal 15 sampai dengan pasal 16 tetap. Pasal 17 terdapat penyempurnaan redaksi. Pasal 17 huruf A menjadi menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing dan membaca bacaan lain yang bermanfaat di rumah. Pasal 18 sampai dengan pasal 20 tetap. Pasal 21 substansi pasal ini diubah menjadi pasal 22 dan pada pasal 21 ditambahkan norma mengenai strategi pengembangan budaya literasi. 29 disesuaikan menjadi pasal 26 sampai dengan pasal 27. Pasal 30 tentang sanksi administratif dihilangkan. Pasal 27 ayat tentang pendanaan terdiri dari 3 ayat disesuaikan. Judul Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Setelah pembahasan tetap. Konsideran menimbang, menambahkan huruf B pada konsideran menimbang. Konsideran mengingat, terdapat penghapusan penyempurnaan beberapa dasar hukum dan penambahan dasar hukum baru. Pasal 1, pasal 12 sampai dengan pasal 16 tetap. Pasal 17 terdapat penyempurnaan redaksi. Substansi materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga Raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketiga Raperda Kota Metro tersebut siap diajukan untuk pembahasan dalam rapat paripurna pada hari ini dan kiranya nanti dapat disetujui bersama untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Metro. 4. Penutup. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, demikianlah laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga pembahasan raperda ini dapat terselesaikan. Sekaligus juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Disesuaikan menjadi pasal 24 sampai dengan pengembangan ekonomi kreatif. Raperda usulan judul dapat penyempurnaan beberapa dasar hukum dan penambahan dasar hukum baru. Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pasal 3 dengan 49 tetap. Pasal 50 sampai dengan pasal 57 terdapat penyesuaian pasal 60 sampai dengan pasal 62. Terdapat penambahan kalimat setelah kalimat lembar daerah Kota Metro yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Metro. 3 Raperda itu diantaranya Raperda Kota Metro terkait Kota Literasi perubahan menjadi Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi. Kemudian Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta Raperda Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif. 3 Raperda Kota Metro dirampungkan melalui harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Fasilitas oleh pemerintah Provinsi Lampung. Proses pembahasan berjenjang dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, peraturan sejajar maupun putusan pengadilan. Pemerintah Kota Metro menargetkan 19 indikator kinerja utama yang menjadi prioritas di 2026. Poin itu meliputi target capaian indeks pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup, serta capaian prevalensi stunting.
Kemudian indeks implementasi kota cerdas, indeks reformasi birokrasi, indeks pemerintahan digital, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, serta indeks daya saing daerah. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, indeks ketahanan pangan, indeks kualitas lingkungan hidup. Terakhir indeks pembangunan infrastruktur, indeks risiko bencana, indeks harmoni Indonesia, serta indeks pemajuan kebudayaan. Dari Metro, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Pemirsa Mitra TV, demikian liputan khusus yang kami sampaikan. Semoga informasi terkait penandatanganan KUA PPAS APBD 2026 dapat menambah wawasan Anda mengenai arah pembangunan Kota Metro. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.